Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para sahabat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu bagaimana kita belajar bersama, bagaimana kita ngaji bareng dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di channel ini kita akan belajar ya tentang motivasi. Kita belajar tentang inspirasi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu mereka yang memang berpetualang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ya mungkin karena sudah hampir 1 bulan ya tidak bisa hadir ya secara rutin di channel Riyadhah ini, dan dengan izin Allah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Baik, insya Allah ya di kali ini kita akan belajar tentang salah satu kalimat thayyibah, kalimat yang memang sangat bagus sekali. Kenapa dikatakan sangat bagus sekali? Adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya ada salah satu sahabat yang mengatakan ataupun meminta sebuah nasihat ataupun mungkin sharing ya, bahwasanya bagaimana triks ataupun ada enggak amalan yang bisa membuat hati kita ini bisa menjadi tenang ya, bisa terhindar daripada yang namanya galau, atau mungkin dalam bahasanya ya rungsing ya, pikiran tidak tenang, rungsing, galau dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang saya berikan saat itu adalah yang simple, dan mudah-mudahan ya ketika kita mampu mengerjakan itu ya kita pun bisa menambah ketenangan dalam diri kita. Apa yang saya berikan saat itu adalah yang pertama, dawamkan yang namanya istighfar. Minimal apa? 100 kali dalam satu hari. Kemudian ya saya kasih lagi yang namanya tasbih. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pun minimal 100 kali. Kemudian tambah lagi dengan apa? Sholawat. Dengan memberikan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang paling simpel juga bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, dengan ini kalau kita mampu bisa ya mendawamkan ini semuanya, insya Allah biidznillah hati kita bisa menjadi lebih tenang lagi, lebih tentram lagi. Ada lagi salah satu firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan mengingat Allah lah, dengan berzikir kepada Allah lah, hati kita bisa menjadi tenang. Nah, dari sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, mengingatkan seandainya kita mau tentram, hati kita menjadi nyaman, hati kita tidak rungsing, tidak mudah galau dan sebagainya, maka cukup satu, dengan cara mengingat Allah, dengan cara berzikir kepada Allah. Apa contoh zikir yang paling simpel? Dengan salah satu kalimat thayyibah, yaitu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah istighfar. Yang paling simpel apa? Ya
insya Allah para sahabat sudah mulai, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini apa? Kita meminta, ya, kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung tentunya di sini. Ada lagi kalau mau lebih dahsyat lagi, yaitu dengan mengkaji yang namanya Sayyidul Istighfar. Ini lebih dahsyat lagi. Namun secara redaksi mungkin lebih panjang. Nah, khusus dengan Sayyidul Istighfar ini, insya Allah kita akan nanti belajar bareng. Saya akan berikan nanti di episode-episode berikutnya. Kalimat thayyibah ini ataupun kalimat istighfar ini mempunyai fadilah yang banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama apa? Kesalahan kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis, ya, Rasulullah saja yang mengajarkan kepada umat manusia, kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, apabila orang-orang yang beriman ini ditimpa kesalahan, melakukan sebuah dosa, maka minimal dua hal dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan cara mohon ampun, dengan cara beristighfar. Yang kedua adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, insya Allah kesalahan, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat yang kedua dengan istighfar adalah berarti ketika kita melafazkan istighfar, berarti kita mengingat, otomatis berzikir kepada Allah, otomatis kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa melibatkan Allah dalam masalah kita, ketika kita melibatkan Allah dalam semua masalah kita, maka niscaya Allah pun akan hadir, Allah pun akan datang ketika kita mempunyai sebuah masalah. Nah, manfaat yang ketiga adalah dengan beristighfar, ya, hati kita bisa menjadi tenang. Karena tadi, ya, zikir kepada Allah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik dan mulia ini bisa menghadirkan yang namanya ketenangan. Dengan berzikir kepada Allah lah hati kita bisa menjadi lebih tenang. Berikutnya apa? Bisa dengan beristighfar, ya, bisa mengikis yang namanya rasa sombong, ya, bisa mengurangi, ya, bisa menghilangkan yang namanya takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maupun mungkin takabur, sombong di hadapan manusia. Dan berikutnya adalah dengan beristighfar bisa menghadirkan rezeki. Dengan beristighfar bisa mendatangkan karunia Allah. Dengan beristighfar bisa apa? Mengundang rezeki Allah min haitsu la yahtasib, dari mana arah tiada terduga oleh kita sebelumnya. Jadi sangat dahsyat sekali dan sangat banyak sekali manfaat daripada yang namanya istighfar. Nah, baik para sahabat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kabar gembira, ya, buat kita semuanya, bagi orang-orang yang mencintai sholawat, orang-orang yang mencintai riyadhah, orang-orang yang mencintai istighfar, ya, orang-orang yang saat ini mungkin sedang semangat-semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka kabar ini, ya, yaitu ada jadwal pengajian yang rutin dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur di MNC TV setiap hari Senin sampai Jumat, jamnya yaitu jam 5 pagi. Pantengin tuh, ya, di MNC TV ada judulnya Nikmatnya Sedekah. Nah, beliau pun mengajak para jamaah, para hadirin semuanya untuk melakukan yang namanya riyadhah. Simpel sekali, ya.
Beliau mengajak kita itu yang pertama, dawamkan yang namanya sholawat. Ya, dawamkan yang namanya sholawat minimal 100 kali. Kemudian apa? Dawamkan tiap hari membaca surah Waqiah. Ya, bisa pagi, bis subuh mungkin, kemudian sorenya habis asar, pilihan saja. Kemudian apa? Jangan lupa terakhir jejak dengan yang namanya sedekah. Pancing dengan yang namanya sedekah. Mudah-mudahan ya guru kita Kiai Al-Hadz Yusuf Mansur, beliau sudah mengajak kita untuk melaksanakan yang riyadhah 3 poin ini dengan sholawat, dengan membaca surah Waqiah, kemudian dengan bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ini, dan kita pun bisa menghadirkan, mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedepannya mudah-mudahan bisa berbagi, bisa bercerita, bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Para sahabat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan, dan mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan karunia, keberkahan, dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa ya, kita terus hari demi hari kita ini, kita lebih meningkatkan diri lagi untuk lebih bertakarub kepada Allah, untuk lebih mengenal kepada Allah lagi. Bagaimana kalau seandainya kita bisa menikmati ya proses ridho ini, ya kita bisa menjalankan proses petualangan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di channel ini kita terus akan belajar ngaji bareng, mencari informasi, mencari inspirasi, mencari motivasi diri kita, sehingga kita pun menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa share, ya berbagi dengan yang lainnya. Silakan berkomentar juga, ataupun mungkin ada saran dan kritik buat channel kita ini, dan mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat, bisa menebar kebaikan, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.